Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di video kesempatan kali ini saya akan men-share kait dengan tahapan penyelesaian emis, yakni proses BAP emis. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya eh, untuk pemutahiran data emis itu dilakukan selama 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di semester ganjil dan semester genap di tahun berjalan. Kemudian pada setiap akhir semester itu madrasah wajib melakukan BAP emis sebagai bentuk bahwa madrasah sudah menyelesaikan pemutahiran data emis pada periode semester berjalan. Nah, untuk itu masih banyak ternyata rekan-rekan UC emis yang masih belum memahami dengan baik terkait dengan tahapan BAP emis tersebut. Untuk itu, dalam video kali ini saya akan menyampaikan tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dalam BAP emis. Eh, nah, yang pertama adalah tentunya terkait dengan BAP emis ini itu dilakukan di akhir periode pemutakhiran data pada setiap semester. Nah, di kesempatan kali ini tentunya di semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025 batas akhir untuk BAP itu adalah 31 Desember 2024. Dan tentunya waktu tersebut itu sudah sangat dekat sehingga diharapkan agar madrasah bisa segera melakukan proses BAP emis dimaksud. Karena tentunya apabila madrasah tidak melakukan BAP, maka dinilai madrasah tersebut tidak menyelesaikan pemutahiran data emis. Dan nantinya kemungkinan bisa mendapatkan sanksi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Nah, untuk itu mari kita simak terkait dengan tahapan BAP emis madrasah. Nah, untuk di BAP emis ini itu terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama tentunya adalah kita memastikan kelengkapan dan kebenaran data madrasah yang sudah diinputkan pada aplikasi emis, baik itu data kelembagaan, sarana prasarana, data siswa maupun data GTK, ya. Karena tentunya data yang diinputkan oleh madrasah itu perlu dipastikan kelengkapannya, apakah datanya sudah lengkap atau belum. Ya, terkait dengan data kelembagaan, apakah data-data yang sudah diinputkan sudah lengkap, terkait dengan sarana prasarana juga sama, apakah kondisi gedung bangunannya sudah diperbaharui sesuai dengan kondisi real yang ada, kemudian data sarana prasarana lainnya juga sudah dilengkapi atau seperti apa. Kemudian untuk data siswa, apakah seluruh data siswa sudah masuk dalam pendataan emis, sudah benar tingkat kelasnya, dan seterusnya. Begitupun juga terkait dengan GTK, apakah GTK sudah masuk dalam pendataan emis, sudah ditentukan tugas utamanya, dan lainnya. Ini yang memang harus dipastikan oleh masing-masing madrasah, karena BAP emis itu sendiri
adalah, eee, waktu untuk proses cut off data. Jadi, pusat, dalam hal ini emis pusat, dia akan melakukan cut off data atau pengambilan data, pada waktu BAP emis ini sendiri. Sehingga apabila data-data Bapak Ibu di madrasah belum lengkap dan belum benar, maka ditakutkan pastinya ketika pengambilan data dari pusat, kemudian dijadikan bahan, data dukung pelaksanaan kebijakan, bisa jadi data itu menjadi keliru, ya, menjadi keliru kebijakannya karena sumber datanya juga keliru. Sehingga sangat penting agar Bapak Ibu memastikan kelengkapan dan kebenaran data yang telah diisi di aplikasi emis. Nah, kemudian untuk tahapan BAP berikutnya adalah yang kedua, madrasah memastikan data yang telah diinputkan itu sudah memenuhi syarat konfirmasi pada menu monitoring. Jadi di aplikasi emis itu ada menu monitoring data. Nah, data yang akan dicek pada menu monitoring itu ada berupa data kelembagaan, data sarana prasarana, data siswa, serta data guru dan tenaga kependidikan. Jadi ada 4 data yang dilakukan pengecekan oleh madrasah apakah data itu sudah memenuhi syarat untuk melakukan konfirmasi data atau belum. Nah, nantinya di situ akan ada 4 indikator data yang akan tampil, yang teman-teman UCMIS Madrasah itu bisa, melihat indikator apa yang, eee, ada pada datanya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama adalah, indikator berwarna hijau, itu berarti data sudah lengkap dan akan dicek untuk proses konfirmasi. Nah, indikator yang berwarna merah itu data belum lengkap dan akan dicek untuk proses konfirmasi. Indikator berwarna biru, data sudah lengkap namun tidak dicek untuk proses konfirmasi. Dan indikator berwarna kuning itu datanya belum lengkap namun tidak dicek untuk proses konfirmasi. Nah, dari 4 indikator ini tentunya yang wajib kita perhatikan adalah yang berwarna merah dan berwarna kuning, ya. Kalau berwarna merah, itu berarti datanya belum lengkap dan dia akan dicek untuk proses konfirmasi. Artinya, kalau dia masih berwarna merah, maka Bapak Ibu di madrasah itu tidak bisa melakukan konfirmasi data. Sehingga Bapak Ibu tentunya tidak bisa BAP. Sedangkan kalau datanya berwarna kuning, indikatornya, maka meskipun datanya belum lengkap, tetapi karena tidak dicek untuk proses konfirmasi, Bapak Ibu tetap bisa melakukan konfirmasi data meskipun datanya belum lengkap. Sehingga yang penting menjadi perhatian adalah yang berwarna merah tadi. Nah, ini kita bahas satu persatu. Eee, ini contoh dari sebuah lembaga, ini terkait dengan monitoring data kelembagaan. Nah, untuk monitoring data kelembagaan ini ada identitasnya, ada lokasi, ada galeri foto, ada dokumen perizinan, ada personel, ada rombel. Nah, dari data-data yang tampil ini, itu sudah muncul indikator, konfirmasi datanya. Ya. Nah, itu ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna kuning, dan ada yang berwarna merah. Nah, artinya ada yang masih belum lengkap datanya yang diisi oleh madrasah. Nah, yang itu yang dikasih indikator berwarna kuning dan berwarna merah. Nah, kalau dia berwarna merah, maka ini tidak lengkap dan berpengaruh pada konfirmasi data, sehingga hal ini tentunya perlu menjadi perhatian, kita semua bahwa yang merah ini harus segera diperbaiki.
ya, harus segera diperbaiki. Kalau tidak, maka madrasah tidak bisa melakukan konfirmasi data yang mengakibatkan tidak bisa melakukan BAP, ya. Sedangkan kalau yang kuning itu masih bisa kita lakukan perbaikan di periode pendataan berikutnya. Nah, ini terkait dengan monitoring data Sarpras. Nah, di monitoring data Sarpras ini ada beberapa item yang dicek dan kalau kita lihat di contoh ini itu indikatornya berwarna hijau, biru dan kuning. Nah, tidak ada yang berwarna merah. Artinya di monitoring data Sarpras ini sudah bisa dilakukan proses konfirmasi data karena tidak ada yang berwarna merah. Meskipun ada yang berwarna kuning, ini masih bisa kita lakukan perbaikan di periode semester berikutnya. Nah, untuk selanjutnya monitoring data siswa. Nah, di monitoring data siswa ini kita bisa memilih siswa berdasarkan tingkat kelas. Ya, kalau misalkan di madrasah kita jumlah siswanya banyak sekali, maka tentunya kita bisa memilah-milah siswa yang ingin kita cek itu per tingkat kelasnya agar lebih mudah ditemukan data yang bermasalah. Nah, di monitoring data siswa ini kita bisa mengecek dari sisi data siswa yang ada indikatornya. Nah, kalau kita lihat di contoh ini eh, ada 23 siswa di madrasah ini yang dari 23 siswa itu indikatornya ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru, dan ada yang berwarna kuning. Alhamdulillah yang berwarna merah. Nah, sehingga untuk melakukan konfirmasi siswa, madrasah ini sudah bisa karena tidak ada yang berwarna merah. Namun catatannya tentunya masih ada siswa yang indikatornya masih kuning. Nah, kalau kita lihat di sini indikator yang kuning itu ada di NISN. Berarti masih ada siswa yang belum memiliki NISN. Nah, ini tentunya tetap harus kita perbaiki datanya melalui verbal NISN, namun bisa kita lakukan di semester berikutnya. Di semester ini bisa kita lewati dulu karena tentunya itu tidak membuat eh, mengganggu proses konfirmasi data. Nah, selanjutnya kita cek monitoring data GTK. Nah, di monitoring data GTK ini ada beberapa variabel yang dicek. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada subminkal dan non subminkal. Nah, itu kita bisa melakukan pemilihan guru subminkal dan non subminkal untuk memudahkan mempermudah kita mengecek data yang ada. Nah, kalau kita lihat di contoh ini ada 4 guru. Nah, dari 4 guru tersebut ada yang berindikator hijau, berindikator kuning, dan berindikator merah. Nah, tentunya karena ada yang berindikator merah ini, maka madrasah dimaksud tidak bisa melakukan konfirmasi data GTK. Nah, ini harus diperbaiki terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat di sini merahnya di tugas utama, berarti dari 4 guru ini staf madrasah belum menentukan eh, tugas utama dari guru tersebut. Nah, ini yang memang perlu dilakukan perbaikan oleh staf madrasah agar indikator merah ini bisa hilang ya sehingga madrasah bisa melakukan konfirmasi data GTK. Seperti itu ya. Nah, setelah teman-teman UC Emis Madrasah melihat monitoring data dan ketika ada yang merah tadi yang tentunya mengganggu proses konfirmasi data harus dilakukan perbaikan data terlebih dahulu. Nah, apabila sudah maka kita melangkah pada tahapan BAP yang ketiga yaitu melakukan konfirmasi data pada menu konfirmasi. Nah, tentunya
ada 4 data yang harus kita konfirmasi, yaitu data kelembagaan, data sarana prasarana, data siswa, dan juga data guru tendik. Nah, di sini dikasih keterangan mengingatkan bahwa apabila masih terdapat indikator berwarna merah pada monitoring data tadi, maka proses konfirmasi data tidak dapat dilakukan. Dan tentunya madrasah agar melakukan perbaikan dan melengkapi data dimaksud sehingga indikator pada menu monitoring tidak lagi berwarna merah. Nah, kita coba cek di contoh madrasah ini, kita lihat di konfirmasi data kelembagaan. Nah, di sini di konfirmasi data kelembagaan ini, madrasah ini tidak bisa melakukan konfirmasi data. Kenapa? Karena tombol untuk konfirmasi data itu tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Karena tadi di menu monitoring kita temukan masih ada variabel data yang indikatornya berwarna merah. Nah, ini harus diperbaiki dulu sehingga indikatornya bisa hilang yang berwarna merah dan kalau sudah hilang, kita sudah bisa melakukan konfirmasi data dengan mengklik tombol centang saya bertanggung jawab penuh dan juga nanti akan eh, tombol konfirmasi data aktif berwarna hijau sehingga kita bisa mengklik konfirmasi data kelembagaan. Kemudian untuk contoh konfirmasi data sarana prasarana ini karena tadi kita mengecek di menu monitoring data sarana prasarana itu tidak ada lagi data yang indikatornya berwarna merah sehingga itu berarti madrasah bisa melakukan konfirmasi data sarana prasarana ini. Nah, itu tinggal untuk melakukan konfirmasi data tinggal dicentang saja keterangan saya bertanggung jawab. Kemudian nanti tombol konfirmasi data Sarprasnya itu aktif berwarna hijau, tinggal kita klik konfirmasi data Sarpras. Begitupun juga untuk konfirmasi data siswa. Nah, di konfirmasi data siswa ini tadi juga kita cek di menu monitoring itu tidak ada lagi yang berwarna merah. Nah, kalau tidak ada lagi yang berwarna merah, maka tinggal kita lakukan centang pada saya bertanggung jawab, ya. Kemudian tombol konfirmasi data siswa itu aktif berwarna hijau dan tinggal kita klik, ya. Dan untuk konfirmasi data GTK itu sama seperti kasus di konfirmasi data kelembagaan, bahwasanya madrasah belum bisa melakukan konfirmasi data. Kenapa? Karena tadi di monitoring data GTK itu masih ada yang berwarna merah indikator variabel datanya. Nah, sehingga madrasah diminta agar untuk melakukan perbaikan data terlebih dahulu agar indikator berwarna merah itu bisa hilang. Nah, kalau sudah hilang, baru madrasah bisa melakukan konfirmasi data GTK dengan cara mengklik saya bertanggung jawab. Nanti tombol konfirmasi data GTK-nya aktif berwarna hijau, tinggal kemudian diklik, ya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, apabila teman-teman madrasah sudah melakukan konfirmasi data untuk 4 item tadi, yaitu item kelembagaan, item Sarpras, item siswa, dan item GTK, maka kita sudah bisa masuk kepada tahapan melakukan pencetakan berita acara BAP, ya, pada menu konfirmasi data. Nah, di situ ada submenu berita acara pendataan. Nah, keterangannya bahwa BAP ini tentunya baru bisa dicetak apabila madrasah telah menyelesaikan seluruh konfirmasi data yang ada 4 tadi itu. Kelembagaan, Sarpras, siswa, dan GTK. Kalau di kasus madrasah ini yang sebagai contoh tadi, di kelembagaan dia belum bisa melakukan konfirmasi data, di Sarpras sudah bisa, di siswa juga sudah bisa, di GTK belum bisa. Nah, berarti belum bisa melakukan konfirmasi data untuk semua item.
Kalau untuk semua item itu ada satu item saja yang belum bisa melakukan konfirmasi data, maka proses pencetakan BAP ini tidak bisa dilakukan, ya, tidak bisa dilakukan. Nah, nanti eh, di tombol cetak BAP itu tidak aktif, ya, tidak aktif, tidak bisa diklik karena tadi ada beberapa data yang belum dilakukan konfirmasi. Nah, apabila sudah bisa melakukan konfirmasi data untuk semua item yang 4 tadi, maka tombol untuk cetak BAP itu aktif dan bisa diklik oleh madrasah sehingga BAP itu bisa terdownload. Nah, setelah BAP terdownload, maka madrasah wajib mencetak BAP tersebut, kemudian ditandatangani oleh kepala madrasah, lalu distempel madrasah. Nah, setelah ditandatangani oleh kepala madrasah, kemudian distempel, barulah BAP tersebut yang sudah ditandatangani dan distempel di-scan dengan rapi oleh madrasah dalam bentuk file PDF. Nah, jika sudah punya file PDF hasil scan BAP tadi, maka madrasah selanjutnya mengupload, ya, mengupload BAP tersebut ke menu BAP tadi, ya. Di bagian bawah itu ada menu tombol upload BAP. Nah, tinggal kita upload BAP-nya di situ, ya. File BAP yang diupload haruslah yang bertipe PDF dan berukuran maksimal 2 MB. Nah, yang perlu diingat oleh teman-teman madrasah adalah apabila BAP itu sudah dicetak dan diupload, maka tidak dapat dibatalkan. Ya. Nah, jika ada perubahan, maka dirubah pada periode pemutakhiran semester berikutnya saja. Nah, mungkin seperti itu, Bapak Ibu, teman-teman UC Emis Madrasah. Semoga bermanfaat untuk kita bisa segera menyelesaikan BAP emis kita. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.